makam, ini adalah jenazahnya. Kemudian Pak Yusuf ini juga menarik ya, Pak M. Yusuf ini datang ya dengan naik helikopter untuk melihat secara langsung jenazah ya dari Nicola Lobato ini. Nah ini menarik ya karena sampai hari ini pun dari pihak Timor Leste masih mencari-cari ya di mana kuburan Lobato ini. Jadi sampai sekarang tidak diketahui kuburannya. Sama halnya nih waktu ini semacam deja vu ya karena tahun 50-an itu juga ada Kahar Muzakar ya, itu saat itu juga Pak M. Yusuf juga datang ya untuk melihat jenazahnya juga. Nah, Lobato ini sekarang jadi nama airport ya, airport Dili itu kalau kita ke sana itu namanya airport Rogerio Lobato, ada patungnya besar ya di kota Dili. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang bergambar di sini mungkin kita kenal ya, ini ada Sanana. Sanana Gusmao ini setelah di saat itu, bersamanya ada Budiman Sujatmiko, di sini ada foto kepala lapasnya, ini adalah Sanana, ini menjadi presiden pertama Timor Leste, tahun 2002 itu merdeka resmi jadi presiden pertama. Kemudian tokoh-tokoh lain kita singgung, ini di sini ada Taur Matan Ruak ya, ini yang berewokan, ini jadi berganti-ganti ya, ada yang jadi presiden dan menjadi perdana menteri, dan dia lama ya, 10 tahun itu menjadi panglima angkatan bersenjata Timor Leste. Kemudian ini ada Mari Al-Katiri. Al-Katiri ini unik juga, dia dari imigran Yaman ya, jadi dia Muslim beragama Islam. Jadi dia berjuang banyakkan di luar negeri saat itu bersama Ramasorta. Jadi ini juga menjabat perdana menteri. Ini juga Ramasorta akhirnya juga menjadi presiden. Jadi keempat orang ini bergantian ya. Nah, ini yang awal-awal memang sekelas Hansip tadi ya, walaupun ini reguler ya pasukan Tropas. Terus kemudian memang dengan berjalannya waktu operasi-operasi ya mereka udah mulai berkurang kekuatannya ya. Ini mereka seperti ini, ada anak-anak wanita pun juga mengangkat senjata. Ini salah satu foto yang saya temukan di grup ya, salah satu grup di Timor Leste. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini ada satu kombatan juga anak sekolah ternyata ya. Jadi pagi sekolah, malam kombatan gitu ya. Jadi di kombatan wanita di daerah Baukau. Oke, itu kurang lebih operasi Seroja, dan saya tidak membahas dalam kondisi saat ini karena terlalu panjang untuk operasi-operasi keamanan dalam negeri. Saya hanya menyampaikan satu insiden Santa Cruz, kita sudah sering dengar. Nah, insiden Santa Cruz ini adalah menjadi pintu pembuka masalah dengan internasional ya, makin ramai gitu ya, karena terjadi insiden ini. Nah, kembali ini adalah iklan peringatan ya. Ternyata juga peristiwa ini jadi peringatan resmi di Timor Leste sana, setiap tahun diperingati. Oke, ini saya tutup dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi di sini memang ya itu semua kita udah berlalu ya dengan segala macam penangannya. Jadi memang pemerintah kedua negara memang melakukan upaya-upaya rekonsiliasi demi hubungan baik antar dua negara. Jadi saya sempat juga menulis postingan tentang rekonsiliasi ya. Ini ada kisah menarik. Tahun 2011 Sanana waktu itu sebagai Perdana Menteri, dia meminta kembali ya senjatanya, ya berupa senapan mesin Minimi ke pemerintah Indonesia dan dikabulkan. Ya, jadi ini adalah foto serah terima dari Maijen Paulus dan Jen Kopassus ke Sanana dan dihadiri oleh Menteri Pertahanan Purnomo. Kemudian ada Pak Agus ya waktu itu, dan ini pangapnya, Taur Matan Ruak sebagai pangap saat itu. Nah, pada saat saya menulis ini banyak di-share di Timor Leste, mungkin sampai ratusan ya. Saya juga kaget, memang mereka juga memang semangatnya rekonsiliasi juga. Jadi mereka itu, kemudian ya kita sering lihat di publik ya, mereka sangat dekat ya hubungan antara SBY dengan Sanana, termasuk keluarganya. Nah, ini juga menarik ya. Jadi
Ini adalah foto Mario Carrascalao menerima medali penghargaan dari Presiden Timor Leste, Matan Ruak ya. Jadi memang mereka dulu berseteru ya, Partai UDT dan Fretilin, tapi ya mereka akhirnya rekonsiliasi. Kemudian dengan Portugal pun Indonesia menjalin hubungan lagi ya, karena tahun 75 itu kan mereka memutus hubungan ya, setelah kita masuk Dili, mereka memutuskan hubungan, dan tahun 99 kita recovery kembali, menjalin hubungan diplomatik, dan sampai SBY pun berkunjung ya secara resmi 2014 lalu ke Lisabon. Dan terakhir juga memang Taman Makam Pahlawan di sana, Seroja, juga masih dirawat ya. Jadi ini ada foto Pak Prabowo sedang berkunjung ke sana. Itu kurang lebih dari saya. Saya kembalikan ke moderator, terutama ini Pak ini ada tentang historiografi. Oke, jadi ini hal yang menarik ya. Pak Didi Kuatanada, kita lanjut sepintas Pak Didi. Jadi memang menarik di sini adalah pustaka-pustaka tentang Timor Timur. Ya, jadi kita ingin dapat paparan singkat ya dari sejarawan bagaimana penulisan sejarah tentang Timor Timur ini dalam sejarah nasional, Pak. Karena memang sebelum reformasi itu kan hampir tidak ada ya buku yang muncul ya. Ini sangat ditutup-tutupi ya kesannya memang ya. Dan kita baru tahu kan belakangan ya dengan memoir-memoir yang muncul dan dari pribadi gitu kan sering muncul tentang kisah di Timor Timur. Ini bagaimana dari sisi historiografinya sih sebenarnya Pak? Silakan Pak Didi. Ya, terima kasih banyak Pak Danisari ya. Ya. Selamat malam Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Ya, tadi sudah diuraikan. Halo. Ya, silakan Pak. Apa suara saya? Jelas Kok Pak. kayak bergema ya? Suara saya kayak bergema ya? Tapi kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran. Oke. Ya. Bagus Pak. Ya, terima Bagus, kasih. Pak. Ya. Jadi tahun 75 itu tahun yang sangat penting bagi bagi dunia sejarah di Indonesia sebetulnya. Di tahun yang sama operasi Seroja dilakukan, tapi sebetulnya di tahun 75 cita-cita yang sudah sangat lama dari kalangan sejarawan supaya Indonesia memiliki suatu buku sejarah nasional, suatu buku acuan sejarah yang bisa menjadi babon pelajaran sejarah di sekolah maupun juga babon dari penulisan buku-buku sejarah. Nah, itu baru terjadi di tahun 1975. Nah, bagaimanakah mengenai Timor Timur itu? Kapan mulai disebut mengenai Timor Timur ataupun Operasi Seroja di dalam buku acuan sejarah nasional kita? Mungkin bisa dimulai Om Jani, diklik next. Oke. Ya. Nah, saya mengutip pertama-tama tulisan dari kawan saya Mas Didi Prajoko, seorang dosen UI yang nanti akan saya singgung lagi. Menurut Mas Didi, selama ini penulisan sejarah mengenai Timor Timur untuk kebutuhan dalam negeri selalu dilihat dari sudut pandang pemerintah Indonesia. Ini menarik sekali ya pengamatan Mas Didi ini. Mas Didi ini bisa dibilang generasi muda, kelahiran sekitar tahun 70 awal, yang membedakan dengan tulisan generasi-generasi seniornya. Tadi sumber-sumber yang disebutkan Mas Janisari tadi sangat lengkap, tapi menarik juga dari memoir-memoir pelaku sejarah itu ada juga yang perkecualian ya. Saya paling kagum dengan Pak Legend Zaini Akbar Maulani. Di situ dalam salah satu halaman memoir beliau dengan terus terang mengagumi. Diam-diam saya mengagumi kegagah beranian musuh yang mengorbankan dirinya mencoba memasukkan granat ke dalam kendaraan Panzer Saladin melalui lubang pintu yang terkunci dari dalam. Ini menurut saya suatu pengakuan yang sportif karena Pak Maulani melihat suatu pertempuran di mana terjadi ambush ya, terjadi jebakan dari
Fretilin terhadap pasukan kita, dan dia melihat sendiri betapa nekatnya orang-orang Fretilin itu sampai mengorbankan dirinya, sudah ditembakin masih tidak kapok ya, masih berusaha meledakkan panser kita yang saat itu terjebak. Dan secara sportif Pak Maulani menulis kekagumannya di dalam memoarnya. Tapi ini juga memoar ini diterbitkan setelah masa reformasi, itu juga pasti juga ada pertimbangan sendiri, tidak mungkin ditulis di masa Orde Baru ya. Jadi timing waktu penulisan satu buku itu penting sekali, tergantung zaman yang dominan. Next Pak Jani. Nah, pertama kali yang saya dapatkan Sejarah Nasional Indonesia, buku acuan pokok sejarah kita itu di masa Orde Baru terbit dalam 5 edisi ya. Mengenai Timor Timur ternyata baru muncul di dalam edisi keempat. Saat itu editor utamanya adalah Profesor Nugroho Noto Susanto, yang juga seorang sejarawan berlatar belakang dunia militer. Nah, di dalam edisi keempat tahun 84 ini, Timor Timur muncul dalam konteks politik luar negeri Indonesia. Jadi bukan dianggap sebagai masalah dalam negeri ya, padahal ini sudah tahun 84, tapi dimasukkan dalam konteks politik luar negeri Indonesia dengan judul Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Nah, di dalam konteks politik luar negeri ini disebutkan juga mengenai serbuan ke Dili tanggal 7 Desember, tapi sama sekali operasi-operasi militer yang tadi diuraikan dengan detail oleh Mas Jani Sari tidak disebut. Tidak ada kata Seroja, Komodo, itu sama sekali tidak ada. Hanya disebutkan, saya boleh bacakan, pada tanggal 7 Desember 75, seluruh kota Dili, ibu kota Timor Timur, telah dikuasai oleh pasukan gabungan Apodeti, UDT Kota, dan Trabalista yang didukung sukarelawan Indonesia. Ini ya, sukarelawan Indonesia. Padahal tadi jelas-jelas itu adalah operasi militer. Om Jani sudah menguraikan dengan detail. Lalu dilanjut, kehadiran sukarelawan Indonesia ini adalah atas permintaan rakyat Timor Timur dan dengan desakan rakyat Indonesia melalui DPR. Jadi ini adalah operasi sukarelawan, bukan suatu invasi militer. Dan di sini disebutkan juga negara-negara asing juga mengecam adanya operasi invasi militer ini, tapi dibantah oleh pihak Indonesia. Jadi ini pertama kalinya mengenai Timor Timur muncul dalam sejarah nasional kita itu tahun 84. Bisa next, Om Jani. Nah, ini adalah buku yang sangat menarik. Ini buku Sejarah Nasional Indonesia yang direvisi setelah meninggalnya Brigjen Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto dengan editor penulis Profesor waktu itu belum profesor, Pak Anhar Gonggong dan teman-temannya. Buku ini sepertinya tidak beredar luas ya, dengan satu dan lain alasan yang saya belum menemukan. Menariknya, selain muncul dalam konteks politik, kalau tadi di edisi sebelumnya disebut dalam konteks politik luar negeri, tapi di dalam cetakan 93 ini, Timor Timur sudah dimasukkan dalam konteks kehidupan politik Indonesia. Dan menariknya, dalam buku ini diuraikan tentang operasi Seroja. Cukup detail, ada sekitar 6 halaman. Sekitar 5 halaman. Itu masuk dalam bagian operasi keamanan dalam negeri. Jadi di sana ada GPK Irian Jaya, penumpasan DITII, pembebasan Tapol X G30 SPKI, dan di situ Seroja dimasukkan dalam konteks operasi keamanan dalam negeri. Nah, ini ada 2 kontradiksi dalam buku ini. Di bagian Timor Timur sebagai masalah politik dalam negeri disebutkan sama persis dengan edisi sebelumnya tahun 84,
bahwa itu adalah sukarelawan Indonesia yang bersama-sama dengan APODT, UDT, dan lain-lain. Tapi di bagian operasi Seroja, itu jelas-jelas diakui bahwa ini adalah operasi militer. Saya sebut di sini, pada 6 Desember 75, satu kompi pasukan Kopasanda diterjunkan di ibu kota Dili dalam rangka merebut dan menduduki kota tersebut. Kemudian disusul dengan batalion pasukan lintas udara. Dalam pertempuran ini banyak korban yang jatuh di kedua belah pihak. Akhirnya 7 Desember 75, kota Dili dapat direbut dan diduduki. Nah, padahal di halaman sebelumnya, itu adalah pengulangan dari apa yang ditulis dalam edisi 1984. Jadi buku ini menarik sekali karena ada kontradiksi. Yang satu mengatakan itu sukarelawan, tapi di bagian mengenai operasi Seroja itu dijelaskan bahwa ini adalah operasi Lingut dengan didukung Kopasanda. Buku ini menarik sekali. Lebih menarik lagi karena buku ini tidak beredar secara umum. Apa yang terjadi saya tidak tahu. Next, Om Jani. Nah, setelah Orde Baru berakhir tahun 98, dari kalangan sejarawan itu merasa bahwa edisi Sejarah Nasional Indonesia sudah tidak relevan. Karena banyak kepentingan politik. Karena seperti ditulis oleh sejarawan Australia, disebutkan bahwa salah satu medium yang dipakai oleh Orde Baru adalah sejarah, yaitu melalui kontrol sejarah, pembuatan film-film propaganda, yang intinya adalah melanggengkan kekuasaan militer. Nah, itu dirasakan di masa reformasi bahwa buku Sejarah Nasional Indonesia tidak lagi relevan, maka tahun 2008 dibuatlah edisi pemutakhiran dengan editor Pak Richard Lirisa. Nah, di dalam edisi pemutakhiran ini, Timor Timur kembali dimasukkan dalam konteks politik luar negeri, mengulang edisi Nugroho Noto Susanto 1984. Kemudian disebut juga mengenai peristiwa Dili 12 November 1991 dalam bab konflik kekerasan dan lahirnya Komnas HAM. Jadi Timor Timur masuk, tapi dalam konteks pelanggaran HAM. Nah, kemudian next, Om Jani. Yang terakhir, ini buku yang masih sangat baru. Ya, setelah Sejarah Nasional pemutakhiran pun dirasakan kurang memenuhi syarat, maka di masa SBY, sejarawan Indonesia membuat buku yang lebih lebih serius. Ini kalau biasanya Sejarah Nasional Indonesia itu hanya 6 jilid, kecuali yang Pak Anhar Gonggong tadi 7 jilid. Ini di masa reformasi dibuatlah 9 jilid. Dan ini berbeda dengan buku-buku sejarah pada umumnya yang disusun atas dasar kronologi. Indonesia dalam arus sejarah ini disusun dari topik-topik. Jadi misalnya Orde Baru, ada topik mengenai pembangunan ekonomi, kesusastraan, pertumbuhan penduduk, dan Timor Timur. Untuk pertama kalinya, Timor Timur diperlakukan sebagai satu bab. Kalau biasanya kan hanya bagian dari bab, misalnya politik luar negeri, atau pemulihan keamanan, dan lain-lain. Nah, ini untuk pertama kalinya di dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, ada bab 20, itu disebut Timor Timur pada era Orde Baru. Ditulis oleh sejarawan muda, namanya Mas Didik Prajoko dari UI. Nah, di situ Mas Didik menyebutkan bahwa invasi ke Timor Timur itu didahului oleh operasi Seroja, ya. Di situ disebutkan nama Seroja. Dan juga disebutkan juga bahwa ketika terjadi operasi Seroja, harian Kompas tanggal edisi 8 dan 9 Desember 1975 sama sekali tidak meliput. Jadi memang suasana penyerbuan 1975 itu sangat dirahasiakan, ya, sampai koran sebesar Kompas pun tidak meliput. Yang meliput adalah Harian Merdeka. Harian Merdeka dan yang dipimpin oleh BM Diah, seorang nasionalis. Dan di sana pun disebutkan bahwa penyerbuan itu dilakukan oleh sukarelawan. Nah, kemudian
pemerintah Indonesia tidak pernah mengakui adanya pengiriman militer sampai bulan Maret 1976. Ini disebutkan dalam tulisan Mas Didik, dan pada Juli 1976 akhirnya pemerintah Indonesia menerima Timor Timur sebagai provinsi yang terbaru. Mungkin itu dulu Mas Jani, terima kasih. Sekedar tambahan aja untuk melihat Timor Timur dalam konteks penulisan sejarah nasional kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Didi. Mungkin Mas Adi kembali ke moderator Pak, mungkin presentasi tahap 1 kita lanjut dulu dengan diskusi ya. Nanti kita lanjut lagi dengan paparan dari Pak Donatus Doni ya tentang sejarah TNI terkait dengan Timor Timur ini. Mungkin kita buka diskusi dulu ya Mas Adi ya. Ya, baik Mas Jani. Yang mau nanya. Mungkin kita buka diskusi, tapi sebelumnya saya boleh nambah Mas Jani? Oh ya, silakan. Kebetulan saya ketemu dengan saksi mata, jadi warga Timor Timur, warga negara Timor Timur yang kemudian jadi teman saya sekolah itu pada saat di Australia. Ya. Dia menceritakan memang dia sudah siap, tentara itu sudah siap pada saat penerjunan mau dilakukan. Jadi pagi sudah berseragam mereka tentara itu dan sudah dalam posisi yang siap tempur ya. Jadi Mas Bobi tadi betul itu, mungkin sudah bocor ya. Jadi kalau kita lihat di pertempuran itu tidak ada tentara Tropas yang pakai baju sembarangan ya. Kalau kita lihat di pendadakan pasti musuh dalam kondisi yang mungkin compang-camping baju. Tapi semua pada siap battle dress yang sudah lengkap gitu ya. Jadi memang posisinya sudah siap tempur itu, betul itu. Itu konfirmasi langsung dari saksi mata yang menjadi teman saya kuliah pada saat di Australia. Yang kedua, pasukan kita juga di atas juga menembak, Mas iya, betul. Jani. Jadi ini unik nih, pasukan tempur kita mengeluarkan senjata di atas pada saat terjun itu ditembaki dan mereka juga membalas tembak ya. Jadi menggunakan AK-47 itu yang dilipat, yang posisinya mungkin bisa ditarik keluar sehingga pada saat penerjunan mereka juga menembak musuh di bawah. Termasuk yang menggantung di tiang listrik itu dalam posisi yang bisa membalas tembak itu. Itu mungkin suatu saat bisa diundang itu, Mas, orang-orang dari ini. Baik, silakan kami buka pertanyaan bagi rekan-rekan, silakan. Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya ya, monggo. Bisa pertanyaan atau sharing silakan. Atau sharing silakan ya, monggo silakan. Langsung ngomong aja. Silakan siapa? Langsung aja, monggo silakan. Pak, mau izin mau nanya. Ya, nama. Silakan. Halo? Ya, nanya. Iya, Pak. Nama NRP Kesatuan. Saya Haji Mulut Ahmad, Pak. Ya. Pangkat saya terakhir Sersan Mayor. Kemungkinan Pak itu kalau di sukarelawan itu yang masuk sebelum penyerangan mungkin maksudnya Pak. Sukarelawan ya, istilah sukarelawan ya. Sukarelawan itu yang disebut sukarelawan itu peranya itu Pak. Kalau pada saat penyerangan utamanya itu memang sudah tentara gitu Pak. Ya, jadi betul Pak. Jadi kalau dilihat di slide saya tadi ya. Betul. Oke, kalau operasi flamboyan itu kan memang sifatnya intelijen. Jadi intelijen itu memang kita menyamarkan identitas. Makanya menggunakan blue jean tadi ya, seragam preman maupun ini juga saya temukan foto yang menarik tadi ya, seragam tetapi pakai sablon sukarelawan. Ya, kalau untuk yang 7 Desember memang udah resmi. Jadi memang sebenarnya operasi terbuka ya, karena kan dari Amerika kan itu kita nunggu restu juga dari Amerika ya. Jadi memang pada tanggal 6 Desember malam itu kan mereka pulang ya, memberikan restunya, mereka akan diam ya Amerika lah. Dan akhirnya kita menyerang dengan operasi terbuka. Itu secara resmi memang kita udah menggunakan identitas TNI. Jadi memang lengkap. Kalau kita lihat di foto-foto, tadi kan kita udah jelas ya. Jadi mereka memang menggunakan seragam ya. Ini foto baret merah, baret hijau. Nah, tetapi secara politis tadi yang disampaikan oleh Pak Didi tadi memang secara politis keluar itu kita masih mengakui yang berseragam militer ini TNI 7 Desember 75 itu masih sebagai sukarelawan. Kenapa? Jadi karena kan kita akan mendukung upaya-upaya di diplomasi di PBB ya. Jadi saat itu kan udah mulai langsung muncul mengadu ya. Portugal kan mengadu ke PBB untuk memberikan resolusi terhadap Indonesia.
Nah, Indonesia kan beranggapan tetap secara resmi sukarelawan, tidak invasi gitu ya. Sehingga dan Amerika pun saat itu mendukung atau menentang resolusi yang akan menghukum Indonesia. Dan negara-negara lain banyakkan yang abstain. Akhirnya di drop. Bahkan pengamat dari PBB pun waktu datang ke Timor juga kita mengaku itu sukarelawan memang. Jadi tim mencari fakta yang datang tahun 76 itu kita masih ngakui sebagai sukarelawan. Makanya tadi koheren dengan buku-buku sejarah. Di buku-buku sejarah pun kita itu masih mengakui sebagai sukarelawan. Itu sih politik untuk menyatakan itu. Karena kalau menyatakan itu invasi negara terhadap negara berdaulat ya kita juga kesulitan dalam diplomasi kita. Siap, Pak. Siap, Pak. Betul, Pak. Karena saya ke Timor tahun 78, Pak. Iya. 78 dan saya akan ingin mengikutin, Pak. Terus gitu. Oh, siap, Pak. Ya, kalau fokus saya memang Matabian, Pak. Lelete dan Matabian. Jadi saya tetap akan mengikuti ini, Pak. Jadi sangat tertarik gitu. Cerita yang Suryo Prabowo. Ya, terima kasih, Pak. Sharing. Nah, kemudian Pak, saya sudah membaca Pak salah satu buku Pak yang karangan Legend Purnaweran Suryo Prabowo. Mengapa beliau menyebut batalon lain sebagai batalon X gitu Pak? Kenapa tidak terang-terangan aja gitu dibilang gitu? Oh, tergantung, nggak tahu ya saya konteksnya apa Pak, tentang apa ya artikelnya? Tentang Matabian Pak, tentang Matabian. Oh gitu ya. Iya, tentang penyerangan Matabian. Kebetulan saya memang waktu Matabian di kompi saya orang paling terdepan. Kemudian dalam buku itu hanya menyebutkan sebagai batalon X gitu. Tapi saya sudah tahu Pak, itu 328 yang dimaksud. Ya, kalau mohon kalau mamanya ada para itu untuk buku itu lebih baik disebutkan saja Pak. Jadi kita nggak bingung gitu. Ya, itu tentunya pasti ada alasan-alasan khusus Pak untuk merahasiakan sesuatu ya. Karena di beberapa memoir pun ya, seperti bukunya Pak Sugito pun juga disebutkan beberapa kejadian dan dia menyebut dengan Batalion X juga sama. Karena itu kan terkait dengan etika dan hukum militer ya. Dan itu kalau itu disebutkan terbuka kan ada impact hukumnya Pak ya. Sehingga dia karena disebutkan. Saya pernah juga mengadu ke Mayor Jenderal Musa Bangun dan beliau hanya mengatakan agar mengirim tulisannya kemudian akan ditanyakan langsung kepada beliau gitu. Tapi saya juga tidak paham sekali Pak, tapi saya mengikuti sejarah tentang Timor itu Pak. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Sudah menanggapi. Oke, silakan ada yang lain silakan. Pak, halo, mohon izin saya mau nanya Pak. Ya. Ya, saya mau nanya mengenai Pratu Suparlan yang kasus saya Riznu Widiandono, mahasiswa dari Trisakti Pak. Oh iya. Angkatan 2017. Disebutkan dalam sejarah itu Pratu Suparlan meninggal karena tewas ya, berkorban untuk kompinya gitu. Nah, saya mau nanya, ini tidak ada kejelasan ya dalam sejarah itu beliau meninggalnya di mana, operasi di mana, dan yang terakhir makamnya sampai sekarang belum ditemukan. Tiba-tiba langsung dijadikan nama di lanut Batu Jajar gitu. Itu bagaimana Pak? Ya, itu aja sih dari saya. Ini menarik juga nih. Mungkin Mas Yuda mungkin ada tanggapan Mas Yuda Ramansyah. Karena saya ingat ini ada salah satu foto foto ayahnya Mas Yuda ya, waktu di Timor itu diklaim ada anggotanya bernama Pak Pratu Suparlan itu ini, tapi nggak akurat sih fotonya. Ada tanggapan nggak Mas Yuda? Pernah dimuat di media soalnya nih fotonya. Mohon Mas Yuda. Sudah monitor Mas? Monitor Pak. Silakan Pak. Ya. Iya.
Udah, Om? Nah, silakan Pak Yuda. Udah. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih Om. Sebelumnya saya juga mau minta maaf tadi karena terlambat ada beberapa hal. Nah, nih, untuk masalah foto, ya ini dia. Foto, kebetulan foto nomor 2 sebelah kanan dari atas itu beberapa kali di beberapa forum ada misleading guys ya. Kalau saya bilang penulis menganggap, nah ini ya foto yang jongkok paling bawah itu sebelah kiri, yang rokokan tuh, nah, yang merokok itu mereka anggap itu foto dari Pratu Suparlan. Sebenarnya bukan, karena foto ini kalau tidak salah diambil pada tahun 1984, 85. Sedangkan Pratu Suparlan itu gugur tahun 82. Tapi memang sekilas wajahnya mirip Pratu Suparlan, tapi sebenarnya bukan. Sudah beberapa kali memberi informasi kepada blogger atau penulis di beberapa forum bahwa sebenarnya foto yang mereka gunakan, yang mereka sebut sebagai Pratu Suparlan itu adalah bukan, karena tentang waktunya beda. Pratu Suparlan gugur 82, dan foto ini diambil tahun 84 atau 85. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau kisahnya sendiri nggak terlalu jelas ya Pak ya. Memang banyak beredar di medsos. Ya. Beliau pahlawan dikeruputin pretelin gitu. Cuma makamnya segala macam kita kurang tahu ya. Ya, itu yang nggak jelas. Cuman ada beberapa versi aja. Cuman yang pastinya kita nggak tahu Pratu Suparlan itu dimakam di mana, kemudian bumbunya seperti apa. Cuman itu aja yang saya tahu Om. Ya. Terima kasih. Ya itu memang di artikel medsos banyak ya, kita cukup legendaris ya, dan di Batu Jajar memang ketika nama airstrip di sana. Itu sih kita terbatas juga sejarahnya tentang itu Mas. Iya Om. Nanya tadi. Oke, ada lagi yang bertanya atau memberi sharing, silakan. Baik. Halo. Mungkin Halo. perlu riset ya. Ya. Halo. Ya, silakan berikutnya. Iya. Selamat malam semua. Malam semua. Halo. Ya, silakan nama. Ya, saya dengan Daniel. Bisa panggil Bung Daniel atau Mas Daniel. Mau tanya itu mengenai penyergapan yang apa nih? Panzer di mana tuh Falaba atau mana? Saya lupa tadi ada di slide-nya sih. Batularan. Itu saya baru Batularan. Nah, itu saya baru dengar ceritanya itu seperti apa tuh detailnya. Itu menarik soalnya karena dibilang ada sampai Fretilin lempar granat ke pintu pintu panser. Ya. Nah, itu pertama. Kedua, ini kenapa sampai rencana operasi ini bisa bocor gitu, aneh gitu. Nah, karena begini kan memang saya udah baca di beberapa literatur, ya memang laporan intel memang bilang kekuatan yang mempertahankan diri itu sebatas Hansi. Padahal kan saya juga baca bahwa Fretilin yang ikut mempertahankan diri ini selain dilatih oleh Tropas, mereka juga dikirim ke Angola yang notabene koloni Portugal dan saat itu perang saudara. Nah, perang saudara pasti kan selain menghadapi milisi di sana juga menghadapi tentara bayaran dari Eropa. Nah, kan pulang-pulang itu mereka udah dapat sertifikat combat proven. Nah, ini kok nggak diperhitungkan oleh intel kita gitu. Istilahnya tidak double check atau recheck lagi info di lapangan gitu. Itu. Terus apa lagi ya? Ya, dua itu ya. Terus ini itu saya juga pernah dengar dari beberapa sumber katanya yang menjadi kesalahan memperhitungkan jam. Jadi rupanya ada selisih jam antara di Pulau Jawa dengan Timur 1 atau 2 jam gitu. Jadi harusnya pagi-pagi buta taunya udah sampai sana udah terang benderang. Jadi ya sama aja jadi sitting duck lah gitu. Pokoknya tidak memperhitungkan beda waktu antara Dili dan Jakarta lah. Yang saya tahu begitu tuh. Okay. Dan
Tropa sendiri seingat saya itu bukan pasukan reguler tapi pasukan elit itu ya. Pasukan elitnya Portugis. Setahu saya itu. Ya, terima kasih Pak. Baik. Pak De yani. Mungkin Mas Adi ada yang bisa jawab atau siapa, silakan. Silakan mungkin. Jani. Bapak Ibu boleh merespon ya, silakan. Om Jani boleh jawab. Ya, Coba jawab. Makan Pak. Kalau saya ingat, tapi udah agak mundur sedikit ya, tulisannya sejarawan ahli intelijen Belanda namanya Kees Wiebes. Itu dalam konteks Trikora, kasus bocornya info mengenai Yosudarso, itu bisa dibilang teknologi komunikasi secret communication Indonesia itu sudah bocor di negara-negara barat itu. Jadi rahasia-rahasianya operasi militer kita itu di mata negara-negara barat itu kita tuh udah telanjang. Mereka sangat tahu detailnya karena kan teknologi komunikasi militer kita dari negara-negara barat. Tapi itu dari bacaan mengenai Trikora ya, saya tidak tahu apakah di masa Timor Timur itu kita sudah lebih advance dalam menjaga rahasia. Tapi juga kalau tidak salah dari memoirnya Legend Maulani kan dibilang kesalahan fatal adalah dari tembakan kapal itu. Itu kan membangunkan orang tidur. Dan itu kan masih ada waktu sebelum penerjunan kan. Jadi kesalahan fatal itu adalah tembakan keputusan Pak Suweno ya, yang meminta kapal itu memberikan tembakan ke darat. Itu kan membangunkan tropas yang sedang tidur. Jadi ya wajar mereka bisa bersiap-siap karena tidak segera ada sorti pendaratan dari udara. Mereka masih punya banyak waktu. Jadi itu fatal sekali menurut Pak Maulani ini ya, memoirnya Pak Legend Maulani. Silakan rekan-rekan lain pasti lebih tahu. Terima kasih, Bung Joni. Oke, mungkin tambahan dari saya sedikit. Silakan Pak. Izin nambah. Oke, dari buku yang saya baca di Pak Hendro Subroto itu pada saat penyerangan itu ada 3 kapal angkatan laut Portugis. Ya, ya betul. Jadi dia ada di utara Timur dan mereka bisa punya radar dan mereka bisa mereka melihat Hercules Indonesia mau ke sana. Dan di salah satu buku yang saya baca itu angkatan laut kita sudah siap waktu itu untuk kalau mau perang artileri dengan kapal laut Portugis. Tapi selongsong tutup meriam mereka tidak dibuka, jadi tidak terjadi. Kurang lebih itu. Jadi terlepas dan salah satu pertimbangan kenapa di artileri ditembakkan pagi-pagi itu adalah informasi itu sudah ketahuan, Portugis sudah memberitahukan Timur. Jadi yang menarik adalah tadi informasi bahwa Timur sudah siap sebelum penyerangan. Saya kira itu Pak Jani, mungkin menambahkan saja. Terima kasih. Dan kalau soal intelijen ya, sorry saya nambahin tadi intelijen tadi kan ditanya. Kalau saya bilang sih Timor Portugis itu kan bukan negara yang jadi sasaran kita ya. Kalau saya bilang tadi kan di awal memang Timor Portugis itu kan terisolasi dari dunia bahkan. Berusaha menutup dari Indonesia. Dan Indonesia juga nggak punya interest apapun terhadap Timor Portugis. Nah, kita baru bergerak itu kan setelah terjadi kudeta di Portugal sendiri kan, tahun 74 itu. Dan operasi Komodo kan kita baru mulai kan di awal 74. Sehingga bisa dipahami bahwa intelijen kita terhadap Timor Portugis ya sangat-sangat minim ya. Bahkan saya pernah baca kan peta yang kita punya aja peta-peta zaman ya sekolah dulu ya, hampir tidak ada sama sekali data intelijen yang sangat lengkap di sana. Itu yang mungkin menjelaskan
kalau kita melihat saat ini kan, kalau kita kan itu kan fog ya, fog of war ya. Kalau kita melihat sekarang, wah kok bisa sih fatal kayak gitu ya, memang kondisi saat itu ya seperti itu ya. Sungai Komoro ada airnya. Kalau kondisi sekarang mungkin kita nggak kepikiran kok bisa sih, nggak tahu itu ada airnya atau enggak gitu kan. Ada buaya atau enggak, terus itu hansip atau enggak ya. Kalau kondisi saat ini memang fog of war-nya terbuka gitu ya. Terang benerang, nggak ada kabut. Kalau saat itu ya bisa dipahami juga ya, nggak ada informasi memang. Itu sih kurang lebih sih. Silakan, tadi ada yang mau nambahin. Atau mungkin arogansi kita ya, menganggap rendah. Ya, bisa juga. Sekelas hansip gitu-gitu. Kita kan negara gede gitu. Nah, ini kan pulau kecil gitu. Ternyata bukan hansip sembarangan itu, pasukan elit. Hansip super. Dan itu super. Dan memang kan siang hari kan udah dikuasai, apa ibaratnya kan memang dalam 1 kali 24 jam semua udah beres gitu kan. Saya boleh menambahkan. Iya, silakan. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jani tadi dari segi kekuatan informasi awal yang kita miliki. Satu peta militer yang pernah saya lihat sebelumnya untuk kota Baukau itu bertanggal atau bertahun 1944. Jadi itu cukup beralasan. Kalau kita mencari sumber mungkin akan kesulitan, tetapi itu satu tanda bahwa peta yang menunjukkan kontur, menunjukkan geografi itu cukup bisa dikatakan tidak up to date untuk penilaian awal. Saya pikir itu ada benarnya. Itu saja yang saya mau tambahkan buat Pak Jani. Ya, makasih. Terima kasih. Tambahan juga Pak, saya mau menambahkan. Ya, silakan Mas Bebi. Itu yang seperti yang diceritakan oleh ayah saya, Pak Roni Muaya. Ini juga suatu kisah yang cukup parah ya. Jadi pada saat briefing oleh Pak Matrozi itu masih di El Tari Kupang, itu fotokopi petanya Kota Dili itu hanya sekelas fotokopian udah berkali-kali gitu, burem, parah, fatal. Jadi bapak saya tuh karena doktrin militer tidak boleh bertanya babi bu, ya perintah atasan harus laksanakan. Itu para pimpinan komandan di lapangan mengasumsikan tengah kota ya alun-alun, bunderan. Patokannya hanya itu. Seperti itu parahnya itu. Dan memang kalau tadi saya juga dengar, boleh saya menanggapi dari awal lagi ya Pak Jani ya? Ya, silakan Pak. Ya, kan pembahasan kita mengenai operasi militer paling kontroversi. Ya memang itu sisi-sisi kontroversinya dari operasi militer ini, dari segi pelaksanaan dan dari segi kenapa bisa terjadi operasi militer, operasi Seroja. Ya tadi Pak Jani udah ceritakan dari awal bahwasanya ya ada efek domino dari mulai Saigon Fall dan terus ada pada saat itu adalah puncak dari Perang Dingin tahun 75 itu. Nah, kontroversi di sini adalah tadi saya sempat menyimak ada catatan kecil dari Pak Janisari bahwasanya memang kita ini ada kepentingan dari Amerika dan memang Amerika melihat karena melihat dari sejarah Indonesia yang di era Pak Soeharto waktu dia sangat anti komunis, akhirnya ya ada ini politis sekali sih, memang ini kontroversi dan akhirnya memang banyak yang tentang literasi tentang Timor Portugis atau operasi Seroja baru dibuka setelah pasca reformasi ya, karena memang ini sangat kontroversi. Seperti misalnya operasi Seroja itu integrasi Timur itu sangat dari awal sampai akhir lepas lagi itu tidak diakui oleh resolusi Dewan PBB itu pertama. Terus oleh Amerika pun walaupun waktu udah melalui semacam oleh Pak Gerald Ford presiden Amerika sudah mendekati Pak Harto, tapi oleh senator Amerika pun itu tidak didukung gitu. Dan dari segi internal di TNI itu yang mengetahui akan operasi Seroja kapan di mana dan siapa musuhnya itu hanya sebatas level yang atas gitu. Bahkan ayah saya waktu itu
seorang dari pendidikan akademi militer, udah ibaratnya perwira menengah, itu nggak tahu informasi itu. Hanya kita itu hanya menebak orang tua saya, bapak saya hanya menebak-nebak ini pasti akan ada operasi militer karena latihan yang atau konsinyir yang latihan yang sudah semakin semakin giat mendekati Desember gitu loh. Dan makin ini intens, terus makin intens betul. Dan kenapa itu disebut tadi yang tadi saya menanggapi Bapak yang tentara itu yang pernah bertugas di Matabean, kenapa namanya sukarelawan? Nah, ini sisi kontroversi juga dari Operasi Seroja, sukarelawan. Kenapa? Karena waktu itu pasukan TNI yang dipilih untuk masuk dari Kupang, dari Bali itu dari perbatasan itu kenapa blue jeans dan berambut gondrong dan baju bebas, karena ingin mengesankan bahwa itu tuh konflik internal, Indonesia nggak terlibat gitu. Padahal kenyataannya kita memang ada usaha awal untuk menginvasi gitu loh. Dan terus mengenai keterlibatan Amerika, ini saya bawakan ternyata kita didukung support oleh Amerika operasi militer Seroja itu. Ini adalah plakat penerjunan plakat latihan terjun yang dilatih langsung oleh Amerika. Ini di Batu Jajar waktu bapak saya masih Letnan 2 bulan Mei tahun 75. Jadi memang tapi latihan militer latihan terjun ini tidak dijelaskan akan kemana gitu loh. Tapi ini bukti bahwa Amerika di belakang operasi Seroja juga gitu loh. Walaupun secara sejarah itu ditutupi oleh Pak Harto rejim Soeharto sendiri gitu loh. Nah itu. Nah mengenai yang Matabean itu saya tanggapi juga. Sebenarnya saya nggak tahu ya kayak yang dimaksud pasukan X itu ya. Cuman tadi mungkin yang Miss Pak Janisari jelaskan adalah jadi operasi militer Seroja itu dibagi tiga teritori atau tiga zona operasi militer, yaitu yang paling sebelah timur itu meliputi Los Palos dan sekitarnya, dan sektor dinamakannya sektor paling timur dinamakan sektor yang kotanya itu Los Palos, sektor tengah itu kota Dili. Nah, sektor paling yang barat itu yang berbatasan sama Kupang, ada Balibo, ada itu di situ. Nah, mengenai Matabean itu adalah pada saat itu terakhir tahun 78 itu posisi Fretilin itu semakin terjepit. Nah, benteng bisa dikatakan di sektor timur, benteng terakhir dari sektor timur Fretilin adalah Gunung Matabean. Nah, di hari itu di tahun 78 itu adalah operasi besar-besaran Gunung Matabean diserbu dari segala sektor. Nah, ceritanya seperti itu, Pak. Nah, yang Bapak maksud pasukan X, saya juga terus terang tidak tahu. Cuman yang bisa saya jelaskan, Bapak juga mungkin tahu, pernah ke sana, bahwa di tahun 78 itu Gunung Matabean merupakan sektor pertahanan terakhir Fretilin, dan itu dibombardir habis-habisan. Di pasukan ayah saya sendiri, waktu itu Kompi C, Bapak saya Kompi C, pas masih Batalion 502, itu akhirnya setelah penggempuran habis-habisan dari udara, kemudian akhirnya pasukan naik, itu orang keluar dari gua-gua persembunyian banyak, sampai dihitung itu masyarakat Timor Portugis yang ikut bersembunyi oleh para gerilyawan Fretilin itu sampai 12.000 orang dihitung. Penghitungan masyarakat yang turun keluar dari gunung, dari gua-gua itu sampai ke bawah ke desa dikumpulkan, itu dari pagi sampai menjelang sore itu 12.000. Nah itu sampai terakhir akhirnya ayah saya tertembak setelah disangkanya sudah selesai semua, udah habis, musuh udah digempur di Matabean, ternyata ada serangan susulan dan ayah saya kena tembak di lengan kirinya. Seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak nih Mas Bobi. Mungkin kita beralih ke ini ya. Tadi kan udah mulai disinggung soal kepemimpinan TNI, perwira-perwira tinggi, operasi intelijen. Mungkin ada menariknya juga kita dengar komentar ya, paparan dari Pak Doni ya, dia pemerhati
organisasi TNI saat itu dan masa kini, apa sih situasi TNI saat itu, Pak, dari sisi kepemimpinan, dan apa dampak-dampaknya terhadap keberlangsungan atau perkembangan karir atau situasi organisasi TNI masa kini, Pak. Mungkin Pak Doni sebagai pengamat ada sesuatu, Pak, yang bisa dikomentari, Pak, soal ini, Pak. Terima kasih Pak Janisari dan Bapak-Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Sebelum ke sana, saya akan membahas dulu kira-kira suatu peristiwa penting pada bulan November tahun 1975, artinya lebih kurang dari setengah bulan atau 2 minggu sebelum dilaksanakannya Operasi Seroja. Jadi dikisahkan bahwa pada akhir November tahun 1975, ini Jenderal LB Murdani, Pak, ya waktu itu pangkatnya masih Mayor Jenderal dan benar dia menjabat sebagai Asintel Hankam. Kebetulan waktu itu jabatan Menhankam Pangap dirangkap oleh Jenderal Panggabean. Benny Murdani mengajak dengan nada agak memaksa kepada Jenderal Panggabean agar bersama-sama datang ke Jalan Cendana menghadap Presiden Soeharto untuk membahas mengenai situasi terkini di Timur Timur. Semula Pak Panggabean itu menolak sebenarnya. Dia tahu persis bahwa Pak Harto ini kurang sehat. Nah, karena tanpa menjelaskan kurang sehatnya itu kurang sehat bagaimana. Tetapi Benny Murdani mengatakan dengan nada memaksa bahwa situasi di Timur Timur ini semakin hari semakin gawat. Oleh karena itu kita harus sama-sama menghadap Pak Harto. Kemudian berangkatlah kedua tokoh ini ke Jalan Cendana menemui Pak Harto. Dan di sana Benny Murdani menjelaskan bahwa situasi terkini di Timur Timur sudah semakin gawat. Kalau tidak segera diambil tindakan, dampaknya akan buruk sekali bagi Indonesia. Jadi istilahnya tunggu apa lagi. Patut kita ingat juga bahwa situasi waktu itu Pak Benny Murdani baru menata organisasi intelijen. Dia didatangkan ke Indonesia setelah peristiwa Malari. Jadi tahun 74 bulan Januari terjadi peristiwa Malari. Terjadi perombakan struktur besar-besaran di kalangan intelijen. Oleh karena itu pendekatan yang diinginkan oleh Pak Harto dengan adanya peran sentral dari Pak Benny Murdani adalah bahwa Timur Timur hendaknya dilakukan dengan operasi intelijen, bukan dengan operasi militer terbuka, yaitu operasi apalagi sampai melibatkan operasi lintas udara. Jadi kenyataannya Pak Harto menjawab Benny Murdani, dia mengatakan, ingat ya, saya belum mendapatkan mandat dari MPR untuk masuk dan menguasai Timur Timur. Jadi di sini patut dicatat bahwa keputusan politik Presiden sebagai Panglima tertinggi sebenarnya tidak merestui yang namanya operasi militer skala besar waktu itu. Namun Benny Murdani terus-menerus mendesak. Akhirnya karena mungkin Pak Harto kehilangan konsentrasi juga dan sambil tiduran di kamar tidurnya, Pak Harto mengalah tuh. Pak Harto mengatakan kepada Benny Murdani, emangnya seberapa siap kalau dilakukan tindakan? Benny Murdani mengatakan sudah sangat siap. Nah, berdasarkan penjelasan Benny Murdani itu, Pak Harto kemudian mengatakan sekali lagi boleh bergerak sebagai operasi intelijen. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Pak Harto masih menginginkan sesiap apapun TNI upayakan pendekatannya masih pendekatan intelijen. Dan operasi intelijen itu berarti tertutup sifatnya atau covert. Berbeda dengan operasi gabungan yang ujung-ujungnya memang betul-betul dilaksanakan dalam operasi Seroja. Nah, kisah ini diambil atau dipaparkan dari penuturan Jenderal Panggabean ketika dia sudah pensiun dari Panglima ABRI dan didatangi oleh Jenderal Saidiman. Jenderal Saidiman itu waktu itu jabatannya Gubernur Lemhanas, sehingga tidak dalam kapasitas memberikan penilaian setuju atau tidak setuju dan ikut serta dalam merancang operasi mengenai operasi Seroja. Tapi ternyata yang ada nuansa bahwa Pak Panggabean maupun Pak Saidiman sebenarnya agak menyalahkan Benny Murdani dari caranya memberikan kesaksian ini. Makanya kalau kita belajar sejarah itu kan sudut pandangnya bisa berbeda-beda. Satu kejadian yang sama akan memberikan gambaran atau penilaian yang berbeda dari orang-orang yang menatap kejadian yang sama itu. Kita harus lihat bahwa ada upaya mendiskreditkan LB Murdani yang menganggap bahwa kita sudah siap. Padahal sebenarnya Benny Murdani juga niatnya menggabungkan antara intelijen dengan operasi terbuka. Atau ada kesan dia juga sudah mulai tidak puas dengan hasil operasi Flamboyan, operasi Komodo, yang lama-kelamaan tidak banyak membuahkan hasil.
dia ada kesan tidak sabar dan oleh karena itu dia memutuskan untuk mengalihkan operasi intelijen itu menjadi operasi militer skala besar, dalam hal ini melakukan invasi. Dan operasi intelijennya itu cara penerapannya lucu. Disebutkan bahwa perancang operasi Seroja itu betul-betul adalah Pak Benny Murdani dengan tidak melibatkan yaitu para kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara. Sehingga Jenderal Widodo, Kasat pada waktu itu selaku pembina Angkatan Darat, itu curhat juga kepada Pak Saidiman bahwa mereka merasa kok pasukan saya dipakai, tetapi tidak saya sebagai Kasat bahkan tidak tahu akan dilangsungkan operasi itu. Di tingkat yang lebih bawah, lebih rendah lagi, itu adalah Pak Leolo Pulisa yang pada tahun 75 juga baru diangkat sebagai Pangkostrat. Dia merasa sebagai Pangkostrat tidak pernah dilibatkan dalam operasi penyusunan rencana operasi Seroja. Padahal pasukan yang kita tahu yang dilibatkan di sana, apalagi Limut, tadi disebutkan 501 dan seterusnya, Brigade Infanteri 18, itu banyak merupakan satuan-satuan yang mendukung kegiatan Okostrat, karena memang Kostrat kita ketahui memiliki pasukan dari cadangan dari berbagai kodam-kodam yang dilibatkan dalam berbagai operasi keamanan dalam negeri. Pak Leolo Pulisa juga menyatakan bahwa ini kesannya saya ujung-ujungnya hanya dilibatkan kalau ada pemakaman anak buah saya yang meninggal dunia. Tapi merancang operasi ini saya tidak dilibatkan sama sekali. Pak Widodo juga mengutarakan ekspresi kekecewaannya dengan hal yang sama. Nah, di dalam militer itu kita mengenal ada yang namanya CUMEMO, cuaca medan musuh. Jadi cuaca yang digambarkan oleh intelijen pada waktu itu adalah bahwa Timur Timur itu di bulan Desember juga kemungkinan akan hujan deras. Dan kalau hujan tentu saja nanti akan ada sungai itu akan ada berair cukup banyak. Dan karena berair cukup banyak di situ banyak buayanya. Nah, di sini jelas merupakan kesalahan prediksi intelijen yang luar biasa karena seperti yang kita ketahui ternyata tidak demikian, tidak ada buaya dan seterusnya. Yang paling mengecewakan lagi adalah laporan intelijen yang menyatakan bahwa pada masa itu sebenarnya pasukan yang ada di Timur Timur itu adalah pasukan bukan disebut sebagai setingkat Hansip, tetapi istilahnya pasukan-pasukan yang bersenjatakan konvensional tua. Dikatakan bahwa tidak diberikan penjelasan kepada para pasukan kita yang akan terjun bahwa pasukan Tropas tadi sudah disebutkan oleh Mas Dianisari. Tropas itu adalah pasukan kolonial yang senjatanya sudah tua-tua. Tidak diberitahu bahwa mereka ini sebetulnya sudah memiliki pengalaman tempur sampai di daerah Mozambik dengan kualitas dan kadar latihan yang luar biasa lebih hebat daripada TNI pada masa itu. Kalau pada masa itu TNI berlatih menghabiskan, satu orang TNI menghabiskan 75 butir peluru dalam setahun, pasukan Tropas itu jatahnya 1 tahun untuk berlatih itu, satu orang menghabiskan 500-600 butir peluru. Jadi bisa dibayangkan, sudah laporan intelijennya keliru, kemudian tidak melibatkan banyak perwira tinggi ABRI untuk sama-sama merancang operasi yang lebih baik, kemudian tidak diberikan gambaran yang jelas kepada prajurit yang terlibat bahwa di sana sebenarnya ada Tropas, mungkin tujuannya adalah untuk tidak membuat mereka gentar juga. Jadi dikatakan bahwa logistik akan cukup untuk 3-5 hari. Kemudian ketika Pak Benny Murdani memberikan briefing, ditanya lagi, ada peserta yang bertanya, Pak, kami diberikan bahan perlengkapan pokok selama 3 hari. Bagaimana kalau ternyata operasi ini lebih dari 3 hari? Dikatakan oleh Pak Benny Murdani, dalam 3 hari kalau sudah habis kalian mendarat di sana, kalian cari sendiri bahan pokok untuk perbekalan. Jadi ada kesan seolah-olah akan mudah sekali lah dalam 3 hari paling lambat setelah kita melakukan penerjunan dan menguasai kota Dili, semuanya akan berlangsung dengan sangat-sangat cepat. Nah, yang kemudian juga terbukti di kemudian hari ada rasa kurang sportif dari Pak Benny Murdani ya sebagai yang dianggap penanggung jawab operasi. Itu pada tahun 1985 atau 19 ya. Pada waktu itu sebelum 85 tepatnya. Pada waktu itu kita ketahui bahwa Pak Edi Sudrajat, kemudian Pak Rudini sudah mencapai pada level-level pimpinan ABRI. Pak Benny Murdani tahun 83 menjadi Panglima ABRI. Ada seorang perwira yang sangat cerdas dan kritis pemikirannya dan memang cita-citanya dulu adalah menjadi Asrenum Panglima ABRI, yaitu TB Silalai. TB Silalai sebagai perwira kavaleris suatu ketika diminta mewakili Angkatan Darat untuk berdiskusi dengan Pak Benny Murdani yang punya rencana untuk melakukan repowering dan retrofit
tank AMX-13. Nah, ketika dia diminta pendapatnya, dia mengatakan, Pak, daripada tank AMX-13 di retrofit dan repowering, memang tank ini pernah berjaya dalam perang Israel dulu tahun 1950-an, 56. Tapi tank ini sudah tua dan hampir tidak pernah digunakan lagi. Dan dalam 10-15 tahun ke depan kemungkinan tidak akan ada serangan yang dari pihak luar yang harus membuat kita bertahan dan menyerang balik menggunakan tank. Oleh karena itu saya sarankan, Pak, belajar dari pengalaman Timur Timur. Nah, ini mulai jadi masalah. Belajar dari pengalaman Timur Timur, sebaiknya dana yang digunakan lebih baik difokuskan untuk meningkatkan kemampuan 100 batalion infanteri, karena pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa kita banyak korban berguguran di Timur Timur itu karena pasukan infanteri kita kurang berlatih. Selain masalah persenjataan juga kurang berlatih di sana. Segera Pak Benny mendengar ucapan itu, beliau mengatakan rapat selesai, kita tutup. Jadi dia tidak mau melanjutkan mendengar tanya jawab dari para peserta rapat yang lain. Dan pulanglah TB Silalai tanpa merasa bersalah karena dia merasa hanya ditanya pendapatnya saja. Dia pulang kembali ke Mabes AD. Rupanya dalam perjalanan Benny Murdani bertanya kepada Kasat pada waktu itu, kemudian dijawab bahwa Pak, kalau memang demikian sikap TB Silalai, maka itu adalah sikap resmi Angkatan Darat. Ini menunjukkan bahwa Kasat memihak atau membela TB Silalai. Tetapi ketika TB Silalai tiba di kantornya, kemudian Kasat mengatakan ada kejadian apa, walaupun Kasat sebenarnya sudah tahu apa Pak Benny Murdani sebelumnya sudah sempat telepon dengan agak marah mungkin. Kasat bertanya ada kejadian apa selama ngobrol dengan Pak Benny Murdani dengan para peserta rapat yang lain. Dia menjelaskan, kemudian Kasat mengatakan, ya itu pendapatmu benar dan akan menjadi pendapat resmi Angkatan Darat. Tapi mulai sekarang lupakan cita-citamu ingin melanjutkan karir secara struktural di TNI, khususnya baik di Angkatan Darat maupun di ABRI. Walaupun dulu cita-citanya menjadi Asrenum Panglima ABRI. Nah, inti yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa sebenarnya nyata benar bahwa TNI kita pada waktu itu agak terpaksa melakukan serangan ke timur-timur itu. Dan Pak Benny Murdani bisa dikatakan sejak pulang dari luar negeri untuk menata intelijen, itu dia pernah ditanya sama Pak Harto, kapan intelijen kita akan mencapai fungsinya maksimal. Dia mengatakan beri saya waktu 10 tahun. Nah, tiba-tiba dalam situasi demikian dia diminta untuk melakukan jadi penanggung jawab operasi Seroja. Dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya TNI kita itu jauh dari kualitas kemampuan itu sebenarnya ada tanggung jawab Panglima ABRI juga dan tanggung jawab Kasat waktu itu Pak Widodo. Dan Panglima ABRI-nya mulai dari Menhankam Jenderal Yusuf lalu Pak Panggabean diganti oleh Jenderal Yusuf, itu sebenarnya bertanggung jawab bagaimana caranya supaya TNI kita menjadi lebih profesional. Nyatanya tidak. Di tengah situasi demikian, orang yang baru pulang dengan latar belakang intelijen yang kuat, yang tidak pernah memimpin Kodam, tidak pernah menjadi Kasat, tidak pernah menjadi penanggung jawab satu matra, diminta menjadi penanggung jawab operasi Seroja. Akhirnya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan intelijen yang notabene datanya tidak 100% akurat, dan benar tadi dikatakan bahwa peta yang digunakan mungkin peta yang tidak update. Ditambah lagi dengan situasi kita ini tahun 75 itu baru awal-awal mulai membangun struktur postur pertahanan TNI yang baik. Yang paling parah lagi adalah situasi di mana kalau dikatakan serang jam 6 pagi, karena jam 6 pagi itu dilakukan serangan, tidak jelas bahwa jam 6 paginya itu jam 6 pagi waktu di Jakarta atau waktu jam 6 pagi waktu Dili, waktu timur-timur. Kalau memang berangkatnya jam 6 pagi dari Jakarta, kemungkinan di Dili itu secara cuacanya sudah masuk dalam kategori jam 7 atau mungkin setengah 8, jam 8. Kalau dilihat dari posisi geografisnya. Yang membuat kenapa akhirnya dalam hari pertama saja serangan operasi Seroja itu mengakibatkan terlalu banyak pasukan yang gugur, khususnya dari Baret Hijau yang paling banyak. Memang Baret Merah juga ada. Baret Hijau itu paling tidak 35 orang yang gugur. Dan itu menimbulkan pukulan yang luar biasa dengan sangat berdarah-darah ketika masuk ke dalam menguasai kota Dili, ujung-ujungnya begitu banyak korban. Nah, pemilihan kota Dili sendiri itu bukan tanpa pertimbangan. Pada waktu itu ada beberapa pemikiran ya, apakah mau diturunkan di mana gitu. Jadi mereka mengatakan di daerah timur-timur Dili itu selain banyak pasukan Tropas, juga banyak pasukan yang namanya Sekundalinha. Sekundalinha itu seperti
dibilang Hansip sebetulnya tidak, tapi lebih tepatnya seperti milisi yang bertugas seperti Wanra. Jadi kalau dulu kita ingat tahun 99 Pak Wiranto pernah mengadakan yang namanya Ratih, Rakyat Terlatih. Ya ini mirip-mirip seperti itu, cuman kalau tahun 99 itu Ratih sama Tom Swakarsa, Pak. Dia membantu polisi jaga-jaga di tempat U-turn supaya kendaraan bisa putar balik ya. Saya ingat waktu saya kuliah di Surabaya dulu ada yang namanya Ratih dan dananya warnanya coklat-coklat muda begitu. Nah, di sana itu ada Sekundaliha semacam Ratih tapi dipersenjatai dan mereka di bawah pembinaan Tropas. Sekundali, Pak, maaf. Halo? Ya. Karena itu bacanya Segundalinya, bukan Linhalinya. Ya, saya tidak apa-apa. Matur nuwun ya. Oke, saya lanjutkan dulu sebentar. Sekundalinya dan selama itu memang selalu diasumsikan bahwa penerjunan selalu berasal dari arah barat Dili ke timur. Akhirnya dengan pertimbangan bahwa kalau sebelah selatan kota Dili tidak mungkin karena banyaknya terjal bukit-bukit dan pegunungan yang terjal, pasukan akan sulit untuk bisa berkumpul kan akan nyangkut ke sana kemari ya. Kemudian kalau diturunkan di barat kota Dili diprediksi sungai Komoro akan banjir. Kemudian harus setelah banjir begitu pasukan harus melakukan penyeberangan sungai itu kemudian menyerbu ke Dili. Akhirnya yang mengusulkan supaya titik penyerangan utama adalah kota Dili adalah asisten intelijen komando gabungan yaitu Kolonel Artileri Rosadi. Jadi ini lagi-lagi pemikiran seorang perwira artileris yang digunakan untuk sebagai ya udah keputusannya adalah kota Dili saja walaupun mungkin tidak 100% jantung kota tetapi kita lihat ada beberapa sasaran seperti kantor gubernur harus direbut, nanti pelabuhan juga harus direbut dan ada perintah dari Pak Benny Murdani bandara udara di Dili harus direbut. Rupanya Pak Benny mau mendarat tanggal 8 Desember. Jadi kalau Bapak lihat foto Pak Benny Murdani datang mendarat, di situ dia dikawal dengan lebih kurang 11 pengawalnya, dijemput oleh Pak Dading Kalbuadi, dan di sanalah akhirnya beliau menuju ke kota Dili. Rupanya ada perintah mengamankan bandara Dili. Nah dari gambaran ini bisa kita lihat situasi TNI pada waktu itu benar-benar menurut saya terlalu dipaksakan untuk melakukan operasi dengan alasan juga waktu sangat mendesak. Dan mungkin faktor yang membuat pasukan Tropas itu ya ada faktor benar, mungkin ada kebocoran data intelijen, bisa juga karena faktor tembakan dari KRI kita yang justru malah membangunkan orang dan hanya berpakaian lengkap itu tidak lama kok kalau pasukan yang sudah terlatih dengan cepat langsung berpakaian dan langsung mempersiapkan diri. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tidak jelasnya angka jam 6 itu tadi, apakah itu jam 6 dari Jakarta atau jam 6 dari setelah tiba di sana sudah harus paling lambat pada pukul 6. Akhirnya Jenderal Saidiman menulis bahwa ini kalau begini kita mengulang kebodohannya yang dilakukan Jenderal Spur dulu pada waktu hendak menguasai Maguwo, Yogyakarta. Terlalu confident bahwa nanti kita menguasai dalam jangka waktu yang pendek, cepat, dan korban seminimal mungkin. Padahal tidak dipersiapkan bahwa bagaimana kalau jadi pertempuran yang lebih sengit dan makan korban lama, dan akhirnya kita seperti mengulang kejadian itu, dikritik oleh Jenderal Saidiman. Nah, Saidiman mencoba mengorek keterangan ini dari Pak Panggabean, bahwa Pak Panggabean merasa ya itulah yang terjadi. Pak Benny Murdani sangat menginginkan operasi itu dilakukan secara terbuka karena kalau dilakukan operasi intelijen kok hasilnya berlarut-larut dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan yang dilupakan orang adalah bahwa Benny Murdani memiliki pengalaman yang sangat baik ketika melakukan penerjunan di Papua dalam operasi di Trikora, dan dia juga memiliki pengalaman yang sangat baik dalam operasi 17 Agustus penumpasan PRRI. Nah, kedua keberhasilan inilah yang membuat Pak Benny Murdani kemudian berpikir bahwa hal itu dapat diterapkan juga dalam Timur Timur. Pak Benny Murdani lupa bahwa dalam kasus operasi 17 Agustus itu yang dihadapi adalah pada dasarnya wilayah bangsa sendiri yang mungkin naluri bertempurnya akan agak ada rasa sungkan-sungkan juga karena ini seperti bertempur dengan saudara sendiri, dan itu sebabnya tidaklah terlalu sulit walaupun operasi gabungan Pak Yani pada masanya merupakan operasi gabungan terbesar. Tapi menghadapi situasi di mana Timur Timur itu adalah invasi yang bukan terhadap wilayah Indonesia, tentu pihak Fretilin dan segala unsur-unsur pendukungnya
berpikir bahwa ini nothing tulus. Kita harus memberikan perlawanan sehebat-hebatnya dari invasi Indonesia itu. Sehingga cara berpikir atau menyamakan keberhasilan operasi 17 Agustus maupun operasi Trikora untuk diterapkan dalam operasi Seroja itu sebenarnya tidak apple to apple. Walaupun memang dilakukan operasi penerjunan lintas udara, para trooper diturunkan dan seterusnya. Ini yang membuat akhirnya memang benar operasi Seroja berhasil kita menangkan, tetapi dengan pengorbanan yang luar biasa. Dan pada akhirnya Timur Timur selalu dijadikan, ini ditulis dalam salah satu biografi kalau saya nggak salah Pak Z. Maulani, disebutkan bahwa Pak Benny Murdani memang menginginkan suatu situasi karena lulusan Akabri terutama pasca tahun 65 akan relatif lebih sedikit memiliki pengalaman perang, pengalaman tempur, sehingga diharapkan dengan keterlibatan dalam operasi Seroja dan selanjutnya operasi pemulihan keamanan Timur Timur pasca operasi Seroja memberikan pengalaman tempur bagi yang real ya bagi pasukan-pasukan atau taruna atau lulusan Akabri darat pada masa itu. Nah, akhirnya kita ketahui bersama selama lebih dari 20 tahun bergabung dengan Indonesia, kita tidak 100% mampu memenangkan peperangan sebenarnya, karena kalau tujuan perang itu adalah bagaimana untuk menundukkan lawan, untuk mengikuti kemauan politik suatu bangsa, maka sebenarnya yang terjadi adalah kita gagal. Kita hanya menguasai selama 20 tahun lebih, tetapi kita tidak berhasil memenangkan hati rakyat itu untuk tetap bisa bertahan dengan Indonesia. Terlepas dari adanya nanti isu-isu kecurangan pada waktu jajak pendapat dan sebagainya. Tapi pada faktanya memang dukungan yang kita peroleh waktu melakukan Seroja juga sebatas dari beberapa negara barat, tapi bukan dukungan internasional secara luas, dalam hal ini PBB. Nah, demikian akhirnya kita ketahui bersama juga bahwa setiap masa mencetak jenderal-jenderal baru. Kalau pada generasi 45 itu memang banyak perwira-perwira yang sekecil apapun perannya mendapatkan penghargaan bagi Pak Harto, mereka bisa menjadi jenderal. Tapi pada masa sesudahnya tahun 50-an, akhir 50-an itu adalah masa di mana pemberontakan di mana-mana, terutama PRRI dan Permesta juga RMS. Tahun 60-an itu mulai disibukkan dengan DITI dan G3+, maka tahun 70-an yang menjadi tolok ukur berlatihnya ajang latihan bagi militer kita itu akhirnya Timur Timur diikuti juga dengan masalah-masalah OPM dan masalah-masalah Aceh, gerakan Aceh Merdeka. Dan hasilnya kita lihat bersama-sama sampai hari ini memang yang disebut daerah konflik kita sudah melepaskan Timur, tapi yang namanya daerah konflik sekarang lebih banyak fokus ke daerah Papua. Makanya Wakasat yang baru meninggal kemarin itu mantan Pangdam Papua. Kemudian secara berturut-turut ada sebelum beliau ada 2 perwira tinggi dari Papua semua yang dipromosikan bintang 3. Ini menunjukkan bahwa tolok ukurnya sekarang sudah bukan lagi Timur tetapi adalah Papua. Kira-kira begitu saja gambaran singkat dari saya, sharing dari saya mengenai situasi ABRI kita pada masa itu dan situasi politik yang juga ada unsur intrik-intriknya sebenarnya berkaitan dengan akan dilaksanakannya operasi Seroja di Timur. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Doni. Ada lagi mungkin Pak Bagus mau nambahin ya Pak Bagus, itu soal sorti 502, yang 502 ya mungkin. Oh ya. 501, 502 itu gimana ceritanya Pak? Oke, baik, saya Bagus dari Surabaya. Kebetulan ayah saya dulu posisinya sebetulnya dia sudah di staf 3 ya, jadi Pakasi 3 ya waktu itu, jadi sudah tidak pegang pasukan. Sebetulnya dia tidak berangkat. Kemudian ketika terjadi, jadi betul yang disampaikan tadi adalah ketidaksiapan dari pasukan itu sendiri. Jadi level Danyon, Danki maupun Danton itu masih berganti-ganti posisinya. Sampai H-min berapa gitu ya, seminggu apa 2 minggu lah. Itu masih ada pergantian pimpinan di Batalion 501 itu. Yang paling jelas itu satu Pak Kasiloknya itu pindah ke brigade, diganti dengan orang lain lagi yang baru gitu kan. Bahkan ada anggota yang mungkin belum kenal sama Dantonnya atau Dankinya ketika diterjunkan. Itu terjadi seperti itu. Nah, akhirnya ayah saya ikut di rombongan sorti kedua bersama
Kompi C dan Kompi Ban. Nah, kembali lagi soal persiapan. Jadi memang waktu itu susunan pasukan dalam pesawat juga belum dipikirkan pada saat itu. Yang jelas sekali akibatnya adalah ketika Kompi Ban itu mendarat, mereka tidak bisa mengoptimalkan atau menggunakan mortir yang bawa tabungnya ke mana, yang bawa pelurunya kemana, yang bawa sana. Jadi sangat tidak efektif. Itu sangat betul-betul tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Itu salah satu kelemahan. Kemudian ketika ayah saya mendarat, sorti kedua itu agak kesiangan. Dia mendarat kebetulan di sebelah baratnya Sungai Komoro. Hanya bertemu satu orang saja, yaitu operator radio, pelayan radio. Nah, ketika dihubungi, semua yang pembawa radio itu nggak ada yang nyambung. Kenapa demikian? Nah, setelah beberapa waktu lalu saya ketemu salah satu juga mantan pelayan radio ketika itu. Ya mereka jawab, kita nggak punya waktu untuk mempersiapkan radio-radio kita karena banyak kunjungan dari pimpinan-pimpinan dari Jakarta, dari Brigif, dari mana, sehingga tidak dipersiapkan dengan lebih baik. Ketika hari H, baterainya habis semua. Itu salah satunya. Sehingga mengumpulkan pasukan pada saat setelah mendarat itu sangat sulit. Apalagi ditambah lagi dengan kondisi Danyon terjebak di belakang markas Fretilin. Tidak lama kemudian di sorti berikutnya Wadanyon terkena mortir sehingga tidak ada pimpinan. Nah, saat itu kebetulan ayah saya yang jadi yang tertua di batalion. Akhirnya dengan semampunya dia kumpulkan bercampur, sudah dari semua pasukan bercampur ya, Kopasanda juga masuk juga ini. Akhirnya siapapun yang terdekat dikumpulkanlah di satu bangunan yang belum jadi waktu itu, mungkin jadi hotel apa gitu, saya lupa namanya. Ada fotonya kami punya itu. Nah, di situ yang tertinggi kemudian ada dari markas brigade yaitu Mayor Kamit. Nah, dengan pasukan yang ada saat itu juga ya nggak tahu ini dari kompi mana, dari peloton mana, pokoknya bercampur, dibagi dua. Pada saat itu ayah saya memimpin satu pasukan, Mayor Kamit memimpin satu pasukan, menyerang ke Tai Besi sore hari itu. Cuman karena keburu maghrib akhirnya mundur kembali. Jadi memang yang sering digarisbawahi adalah ketidaksiapan. Ya memang betul kalau dipaksakan itu. Sangat betul. Jadi meskipun kita mendapat senjata-senjata baru dari Amerika, itu juga tidak bisa dioptimalkan. Ayah saya sendiri pada saat H-3 baru mendapatkan M16-nya itu. Jadi belum sempat di zero, belum sudah langsung terjun. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Ya. Menarik sekali ya kisahnya. Ya. Silahkan kalau ada lagi yang mau sharing. Halo. Ya, pelan Pak Dejani. Mau nanggapin Pak Doni tadi, itu yang pemaparan Pak Doni mengenai apa? Tidak dilibatkannya Kasat, apa mungkin juga salah satu faktor apa ya istilah tim intelijen yang di sana tuh tidak disuruh ke diri untuk cek-recek kondisi terakhir sebelum penerjunan. Apa demikian? Mungkin Pak Doni bisa menjawab. Nah, kemudian yang menarik apa mengenai pertemuan antara Pak Bengi dengan Pak TB Silalahi itu. Nah, itu kan setelah pulang kan Pak TB Silalahi sama Kasat bilang udah nggak usah dilanjutin. Itu jadi memang usulan itu memang maksudnya berlalu begitu saja, tidak dilanjut atau gimana itu. Saya baru dengar ceritanya nih, ini menarik nih. Baik, mengenai kisah tidak dilibatkannya Kasat, Kasal, dan Kasau, terutama sekali dalam menjelang pra-operasi Seroja itu, ini alasannya pada waktu supaya operasi tidak bocor dan masih merupakan operasi intelijen. Jadi kalau menggunakan istilah masih menggunakan operasi intelijen, ya bisa dimaklumi lah kalau misalnya melibatkan orang jumlahnya terbatas. Tetapi pergeseran dari kapan berakhirnya operasi intelijen, yaitu operasi
flamboyan, komodo, dan seterusnya menjadi operasi terbuka, ini batasannya nggak jelas. Kalau misalnya sudah masuk ke dalam operasi gabungan itu, seyogianya kan diberitahu ya, bahwa kasih tahu. Nyatanya tidak sama sekali, dan ini dituangkan oleh Jenderal Saidiman dalam tulisannya sebagai pengantar ketika dia diminta oleh Pak Letnan Jenderal Kiki Syahnakri untuk membuat bukunya, pengantar atas bukunya yang berjudul, mungkin Bapak-Bapak tahu semua itu, Timur Timur The Untold Story. Nah, yang harus kita lihat adalah kondisi bahwa Pak Saidiman itu seorang pemikir yang cerdas, penulis yang bagus, dan cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sangat santun. Dari beberapa buku kita bisa menemukan bahwa sesungguhnya Pak Saidiman dan angkatannya, yaitu Angkatan Akademi Militer Jogja tahun 48, itu sebenarnya adalah angkatan yang dilampaui oleh Pak Benny Murdani. Akibatnya setelah Pak Jenderal Yusuf menjadi Pangap, tiba-tiba yang naik adalah angkatan Benny Murdani, sehingga akhirnya senior dia di angkatan 1948-49 itu Pak Saidiman CS, tidak ada yang berhasil mencapai bintang 4 kecuali Susilo Sudarman, itu pun hanya bintang 4-nya adalah kehormatan. Nah, di sini kita akan melihat dalam berbagai tulisan bahwa Pak Saidiman dengan santun tetapi tidak pernah meremehkan orang lain. Intinya mengatakan bahwa kenaikan Benny Murdani menjadi Pangap adalah peristiwa yang luar biasa, sangat inkonvensional. Itu istilah yang dia tulis dalam biografinya. Nah, dengan demikian saya mencoba menyimpulkan bahwa bisa jadi Pak Saidiman dan kawan sebenarnya kecewa dengan Benny Murdani, sehingga ketika terjadi masalah operasi Timur Timur, beliau cara menulisnya menjadi seperti itu. Ya, ada semacam suatu framing bahwa beliau ini, Pak Benny Murdani, penanggung jawab akibat banyaknya korban, tetapi memang harus diakui bahwa operasi itu tetaplah dianggap berhasil karena faktanya kan perintahnya menguasai Dili, dan Dili memang berhasil direbut walaupun berdarah-darah. Adapun mengenai setelah Pak Benny Murdani menjadi Pangap, kemudian dia mengusulkan atau memiliki ide agar dilakukan repowering dan retrofit terhadap seluruh tank AMX-13. Kemudian dia meminta perwakilan beberapa pejabat militer. Dari Angkatan Darat yang diutus adalah Pak TB Silalahi karena dia perwira kavaleri. Itu Bapak bisa temukan di biografinya Pak TB Silalahi sendiri. Yang bukunya seperti ini. Dia menjelaskan bahwa paling tidak pada masa itu memang benar AMX-13 itu tank yang hebat di tahun 50-an, tapi kalau sekarang rasanya kok sudah ketinggalan zaman tank ini, dan uang yang ada lebih baik digunakan untuk pembangunan kekuatan dan kemampuan lebih kurang 100 batalion infanteri di seluruh Indonesia, sambil menyebut bahwa yang di Timur Timur itu kan contoh pengalaman yang nyata gitu ya. Dan Pak Benny Murdani tidak berkenan mungkin dengan penjelasan, orang ditanya masalah tank, kamu cenderung tidak setuju, malah bawa-bawa lagi masalah batalion infanteri yang mungkin mengingatkan kembali pada luka lama. Akhirnya Pak Benny Murdani menghentikan rapat dan membubarkan, dan akhirnya memang pada akhirnya TB Silalahi mentok di pangkat Mayor Jenderal saja, menjadi Pangdam pun tidak, dia menjadi Kasdam, terakhir menjadi Asrena, menjadi Asrena di bawah Pak Rudini, dan dia mendapatkan Letnan Jenderalnya secara kehormatan karena pernah menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan itu kisah yang menarik dari Pak TB Silalahi. Dan situasi juga menjadi kurang menguntungkan karena ada laporan-laporan bahwa di masa Pak Yusuf menjabat sebagai Pangap, TB Silalahi itu pernah mendapatkan kenaikan karena mendapat predikat lulusan Lemhanas terbaik. Kemudian dia termasuk yang mendapatkan promosi cepat di angkatannya oleh Pak Yusuf. Dan Pak Yusuf sendiri kalau ketemu TB Silalahi di hadapan semua orang, termasuk jenderal-jenderal yang lain, itu selalu menyapa. Sehingga kalau orang disapa oleh perwira yang sangat tinggi itu rasanya pasti ada menimbulkan sirik juga, pro dan kontra. Ada ucapan Pak Yusuf pernah mengatakan begini, itu Batak sudah naik pangkat ya, sudah kolonel ya, dia bilang begitu. Itu diucapkannya di depan banyak jenderal gitu. Dampaknya setelah Pak Yusuf tidak lagi menjadi Pangap dan digantikan oleh Pak Benny Murdani, barulah dia TB Silalahi merasa terhambat karirnya. Dia dijadikan perwira yang diperbantukan untuk bagian analisa dan evaluasi, biasa disingkat sebagai Paban Anef. Nah, Pak TB Silalahi sendiri banyak memplesetkan istilah Paban Anef ini menjadi Paban Aneh. Itu semua dituliskan dengan jok luar biasa dalam biografinya yang tadi saya sebutkan, TB Silalahi. Saya tidak tahu apakah Janisari Library masih ada stoknya. Kalau ada silahkan dibeli di Janisari Library. Jangan lupa komisinya Pak Janisari. Ya, boleh. Mungkin saya selingi bentar ya.
Mas Yuda siap ya. Jadi ini ada foto di layar ya. Jadi saya yakin kita banyak nemu foto-foto mengenai front di Timur Timur ya di medsos belakangan ini ya. Cuma memang awal-awal kita main di Kaskus ini ada di foto oleh akun Alexander Hagel ya tahun 2012 ya. Zaman dulu sempat rame ya, karena ini foto-foto pertama yang muncul di internet saat itu adalah foto-foto ini, dan banyak dikutip oleh banyak film maupun acara-acara TV setahu saya. Itu kita mungkin bisa dengar dari Mas Yuda ya. Mas Yuda ini tahun lalu saya baru sadar kalau beliau ini namanya Alexander Hagel, ini nama penanya. Nah ini pengalaman zaman Kaskus dulu. Mungkin bisa di-sharing, Mas, awal muasal posting foto ini dan tentang fotonya sendiri, Mas. Oke, makasih Om atas kesempatannya. Ya. Awalnya gini Om, sebenarnya dulu posting foto-foto ayah saya ini